bahwa kita punya amanah di Salimah ini. Benar? Karena kita punya amanah di Salimah ini. Poin kedua, silakan dibantu pakai ini ya. Salah. Karena kita tahu bahwa kita punya amanah, maka amanah itu akan dipertanggungjawabkan kapanpun dan dimanapun. Kalau urusan amanah organisasi, kita punya amanah ini sampai di 2025. Nggak ada istilah nanti DKI mengatakan, aduh belum siap pertanggungjawabannya. Mau diapain? Allah memaksakan harus laporan. Ya, hanya bedanya nanti ketika dia siap atau tidak siap itu akan kelihatan. Itu yang pertama. Ini ayat-ayatnya. Nggak saya kasih ke ibu-ibu semua. Insya Allah boleh diambil nanti ya materinya. Karena apa? Saya yakin para ustazah semua. Poin pertama, pahami dulu bahwa kita punya amanah. Amanah kita nggak akan lama lagi, cuma sampai 2025. Kita sudah mengakhiri 2022, insya Allah beberapa bulan mendatang. Artinya kita tinggal 2 tahun. Kenapa? 2025 nggak bisa dihitung 1 tahun. Ya, karena muktamar insya Allah akan kita adakan di bulan Maret. Di Maret itu kita udah full dengan pertanggungjawaban, mempersiapkan. 2024 kita punya perhelatan politik. Ya, artinya cuma tinggal 2023. Sementara poin kedua, kalau kita nggak kenali program-program kita, gimana cara kita mau ngerjain? Pahami yang pertama bahwa ini adalah amanah. Yang kedua, kenali dulu Salimah. Ya, ini termasuk saya koreksi nih. Saya koreksi pakaiannya. Ya. Jadi kita kenali dulu Salimah, logonya, segala sesuatunya, visi misi. Saya tanya sama ibu-ibu, apa program unggulan Salimah? Ada 7. Saya minta 7-7-nya diklaim. Ayo. Satu. Yang nomor 1, nomor 2 itu salah. Ayo. Benar ya? Kosuma. Forsil. Nggak apa-apa nyontek boleh. PKPS. Rumah Pendidikan. Baik, MSI. P2MB. Masya Allah. Jadi ternyata kalau masih ada yang ngomong BKS program unggulan, berarti belum kenal Salimah. Kalau ada yang ngomong P2AYD, belum kenal Salimah. Kenapa? Karena untuk program kita tahun ini ada 7 program unggulan yang tadi disebutkan. Sebentar, saya punya hadiah. Karena kita pengurus, alhamdulillah saya pembesar. Bu Unggul pembesar, Bu Indri pembesar. Karena badan kita besar. Jadi ibu-ibu, kalau kita nggak kenal Salimah, apalagi kita mau kenal programnya. Jadi wajar kalau hari ini banyak ibu-ibu yang bertanya tentang program, padahal kita udah berjalan 2 tahun.
koordinasi, silakan. Yang ketiga, bantu. Ya, setelah kenali terus dalil-dalilnya nggak usah. Lakukan koordinasi. Salah satu yang dilakukan adalah kunker ini. Berharap DKI itu mulai dari PD sampai Perak kalau bisa. Karena apa? Kita mumpung bisa paling banyak di datang. Ya, kenapa? Supaya dari PD, dari PW sampai Perak nggak benar apa yang harus dikerjakan. Ada teman-teman yang nggak paham kalau BPS itu di PC. Ada yang nggak paham kalau outlet itu adalah bagian dari upaya kita mendirikan Perak. Padahal outlet itu bukan program unggulan, tapi seolah-olah menjadi program unggulan dan menghilangkan konsumen. Jadi poin ketiga tadi, poin kedua tadi, kenali programnya. Kalau kita nggak kenal programnya, makanya kita bingung. Cari-cari program baru, edisi kita. Padahal programnya udah ada, itu amanah muktamar yang nggak bisa diganggu gugat kecuali berinovasi dan itu tidak keluar dari frame. Ya, jadi koordinasi. Kenapa perlu dikoordinasikan? Soffan ka'annahum bunyanun marsus. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita soffan, nggak ada kata sufuf, satu arahan. Jadi kalau tadi Bu Eko mengatakan program yang sudah ada jangan dilebarkan untuk mempersulit kita, tapi kalau dilebarkan untuk penyebaran manfaatnya itu luar biasa. Karena program yang sudah ada saja, kalau kita punya itu luar biasa. Banyaknya luar biasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah koordinasi. Yang keempat adalah implementasi. Implementasinya gimana? Sesuai kebutuhan lapangan. Jadi kalau saya sampaikan ini di daerah, karena masing-masing daerah itu ibu-ibu punya ciri khas tersendiri. Kalau di Jakarta Selatan ciri khasnya misalnya forsil, bisa itu digaungkan, tapi gaungkan sebesar-besarnya hingga menjadi amal ihsan. Itu akan jadi laporan PW. Walaupun cuma satu PD yang cuma bisa mengeluarkan program forsil, anggap dari Jakarta Selatan. Ternyata Jakarta Timur kosumanya. Tapi nanti ketika PW melaporkan, semua program di PW itu ada. Jadi nggak mesti semua PD itu mencukupi semua program. Kalau memang tidak dimiliki kemampuan untuk itu. Ini perlu dipahami dengan baik supaya apa? Kita belum apa-apa, belum mengerti apa-apa, gitu ya. Padahal implementasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Silakan, kitalah yang memahami audiens masyarakat yang ada di kita. Kita ambil sebanyak-banyaknya manfaat yang bisa kita berikan karena memang itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, dan pelaporan-pelaporan. Next, terakhir. Mudah-mudahan sudah sampai 10 menit ya. Jadi evaluasi dan mutaba'ah. Kenapa perlu evaluasi dan mutaba'ah? Di forum ini disampaikan bahwa form evaluasi dan mutaba'ah itu sudah dikoordinir oleh pusat. Ya, sudah ada formnya sendiri mengevaluasi apa yang dikerjakan. Tidak membuat form evaluasi sendiri. Supaya apa? Soffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi ketika ada pelaporan, semua langsung join ke sekretariat pusat. Tapi kalau kita buat lagi formnya sendiri sesuai dengan keinginan kita, itu akan mempersulit laporan-laporan yang ada. Itulah mengapa dibutuhkannya SOP. Masing-masing departemen ini punya SOP. Tidak ada satupun departemen yang tidak punya SOP. Oleh karena itu, setiap SOP ini tanggung jawab dari pimpinan wilayah untuk menurunkan kembali ke pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Ini masih banyak di wilayah-wilayah, bisa jadi termasuk di DKI. Wilayahnya sudah punya, daerahnya belum punya. Ya, melihat pun belum, misalnya seperti itu. Kenapa demikian? Tadi bab sebelumnya, koordinasi belum terjadi. Nah, ini mungkin ibu-ibu yang bisa saya
masuk Salimah itu dari tahun 2002. Ya, dari tahun 2002 mulai dari Ustazah Rohana. Jadi saya sedikit banyaknya paham bagaimana ritme perjalanan Salimah ini. Dan Masya Allah, sejak kepengurusan Ibu Eti ini semakin memberikan perluasan dan memberikan pemekaran ya kepada mitra-mitra di Salimah ini. Jadi ibu-ibu, mari, PP tidak akan bisa melakukan apapun tanpa bantuan PW, PD, PC. Kami gak ada artinya. Tapi yakinilah ketika akhwat bekerja, ketika seluruh pengurus bekerja, tentu harus berdasarkan organisasi, bukan berdasarkan emosi, berdasarkan apa yang telah diamanahkan. Amanahnya apa? Amanah GBHO, dan yang terpenting adalah ketika amanah itu sudah kita dapatkan, wa'aufu bi'ahdi, jagalah amanah itu, karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya di dunia 2025 di pengurusan, dan di akhirat insya Allah dari apa yang diamanahkan kepada kita. Wabillahi